Aku tidak cemburu pada semua istri Nabi kecuali pada Khadijah, meskipun aku baru hadir setelah kepergiannya. Begitulah kata-kata yang terkenal dari seorang Ummul Mukminin, Siti Aisyah. Aisyah begitu cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah telah meninggal sebelum Aisyah menikah dengan Nabi. Aisyah lebih cemburu kepada Khadijah dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain yang justru hidup bersama-sama dengannya berdampingan dengan Nabi. Bagaimana mungkin perempuan cantik, muda, dan energik seperti dirinya cemburu kepada perempuan yang bahkan sudah tidak hidup lagi di dunia? Pada video kali ini, kita akan membahas jawabannya. Nonton video ini sampai selesai biar tidak salah paham. Mari kita mulai. Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun saat menikah dengan Khadijah, sementara Khadijah pada saat itu telah berusia 40 tahun. Selain usia Khadijah lebih tua sekitar 15 tahun dari Nabi, Khadijah juga saat itu berstatus sebagai janda. Meski begitu, Khadijah lah satu-satunya istri yang Nabi monogami. Nabi tidak menikah dengan siapapun selain Khadijah selama Khadijah masih hidup. Nabi baru melakukan poligami terhadap istri-istrinya setelah Khadijah meninggal. Disebutkan bahwa salah satu alasan Nabi tidak menduakan Khadijah adalah karena Nabi mendapat rasa aman dan ketenangan bila bersama dengan Khadijah. Khadijah juga dikenal sebagai sosok yang sangat mendukung perjuangan Nabi, terutama saat-saat Nabi diangkat menjadi Nabi dan awal-awal penyebaran agama Islam. Pada saat Nabi mengalami ketakjuban pengalaman pada pewahyuan pertamanya, Khadijah lah yang mensupport dan terus menguatkan sang Nabi. Khadijah bersama Nabi saling meyakinkan dan teguh atas keabsahan risalah yang diterima oleh Nabi. Setelah Khadijah meninggal, disebutkan bahwa Nabi menikah lagi 9 kali dan termasuk diantaranya menikahi salah satu perempuan cantik, muda, pintar, dan energik, yaitu Ummul Mukminin Aisyah. Tapi anehnya, dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain yang masih hidup dan berdampingan dengannya, Aisyah justru lebih cemburu kepada Khadijah yang telah tiada. Saking cemburunya, bahkan Nabi pernah menegurnya karena mengejek Khadijah. Dengan pesona kecantikan Aisyah dan usianya yang masih muda, nampak Nabi tidak akan marah jika Aisyah bercanda dan menggoda Nabi. Tapi lain halnya jika yang dibicarakan dan dibercandakan adalah tentang Khadijah. Nabi akan sangat marah dan tidak segan untuk menegur, termasuk jika Aisyah yang melakukannya. Sebagaimana yang diungkapkan sendiri oleh Ummul Mukminin bertahun-tahun kemudian bahwa Nabi marah kepadanya karena ia bertanya bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa tetap setia mengenang Khadijah. Bagaimana engkau bisa terus mengenang wanita tua yang Allah telah ganti dengan yang lebih baik? Begitu protes Aisyah kepada Nabi yang terus mengenang Khadijah. Ucapan ini diungkapkan tanpa menyadari efek-efek dari kata-kata tersebut. Namun nyatanya, candaan dari perempuan muda dan cantik terhadap perempuan tua yang sudah meninggal tersebut jelas menyinggung perasaan Nabi, dan nampaknya Aisyah salah perkiraan jika mengira dengan cara seperti itu bisa mengambil alih posisi Khadijah di hati Nabi. Tidak, Allah tidak mengganti dirinya dengan yang lebih baik. Begitu kata Nabi. Bahkan Nabi menggiring pembicaraan ke hal yang lebih sensitif. Allah telah menganugerahi aku dengan anak-anak yang lahir darinya, sedangkan dari wanita lain tidak ada, ungkap Nabi. Dan benar, inilah intinya. Khadijah tidak hanya kebal dari candaan dan serangan, tapi Nabi sendiri yang akan menghentikan jika ada yang berusaha menyerangnya. Benar bahwa Ummul Mukminin Aisyah menikah dengan Nabi sebagai gadis perawan, namun dalam status kehormatan, masyarakat pada saat itu adalah perempuan akan mendapatkan status penghormatan dengan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Apalagi menjadi ibu dari anak-anak Nabi. Tidak ada lagi kehormatan yang lebih tinggi dari itu bagi perempuan pada saat itu. Dan Khadijah berhasil menjadi ibu dari anak-anak Nabi, sedangkan istri-istri yang lain termasuk Aisyah tidak ditakdirkan menjadi ibu bagi anak-anak Nabi Muhammad SAW. Apakah kecemburuan Siti Aisyah kepada Khadijah berawal dari kasus ini, ataukah memang sudah lama? Hanya Allah dan mereka yang tahu pasti. Meskipun pada akhirnya Aisyah, perempuan cantik, muda, dan berenergi ini kemudian meraih kekuasaan setelah Nabi wafat dengan menjadi pemimpin ibu orang yang beriman atau Ummul Mukminin, istilah yang disematkan kepada istri-istri yang ditinggalkan Nabi setelah wafat. Tapi Aisyah lah yang mewakili semua menjadikan dirinya sebagai pemimpin ibu orang-orang beriman. Kata-katanya dipatuhi oleh setiap penguasa Islam saat itu dan pengaruhnya tidak terbantahkan.
Meski tidak menjadi ibu dari anak-anak Nabi, tapi di kemudian hari Aisyah digelari sebagai ibu orang-orang yang beriman. Berani, vokal, bahkan sekalipun berdampak buruk bagi dirinya atau orang banyak, Aisyah adalah titik pusat dari kisah ini. Kecemburuan kepada Khadijah tidak hanya berlangsung pada saat Nabi masih hidup, tapi nampaknya berdampak juga kepada putri Nabi Fatimah As-Zahra dan menantu Nabi Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana kita ketahui bahwa di kemudian hari, berpuluh-puluh tahun setelah Nabi tiada, keduanya berhadapan di medan perang. Ummul Mukminin melawan Amirul Mukminin, sekaligus menandai terjadinya perang pertama antara sesama saudara Muslim. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan di-share video ini biar kita bisa ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya, dan biar yang lain bisa juga menontonnya. Bila ada pembahasan yang dirasa kurang, kalian bisa merujuk kepada buku After the Prophet karya Leslie Hasleton.